penulis tersebut memilih metode penelitian kualitatif? Pertama, karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana implementasi strategi XXX. Nah, di sini itu kurang benar. Kenapa? Karena untuk mengetahui sejauh mana implementasi strategi XXX, itu bisa juga dilakukan dengan kuantitatif. Ya. Kemudian ada yang kedua, karena metode ini berguna untuk mendapatkan data yang nyata terjadi di lapangan. Dengan metode kuantitatif juga digunakan untuk mendapatkan data yang nyata terjadi di lapangan. Ya, jadi juga kurang benar. Kemudian karena dimaksudkan memberikan gambaran sistematis, aktual, dan akurat. Sama, di kuantitatif juga sistematis, aktual, dan akurat. Alasan selanjutnya, karena peneliti mendeskripsikan tentang strategi XXX. Bisa juga secara kuantitatif untuk mendeskripsikan suatu strategi. Kelima juga, menjelaskan atau mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan. Itu bisa juga dengan kuantitatif. Kemudian yang ketujuh, karena ingin mengetahui tentang sebuah permasalahan sosial. Dengan kuantitatif juga bisa mengetahui permasalahan sosial. Untuk mengetahui, karena ingin mengetahui proses kolaborasi, bisa juga dengan kuantitatif. Karena penulis ingin mengetahui dampak, bisa. Mengetahui dampak itu bisa juga dengan kuantitatif, bisa menggunakan statistik. Kemudian, nah untuk nomor 6 dan nomor 7, ini yang sudah hampir benar. Yaitu karena penelitian ini menggambarkan secara mendalam tentang bagaimana XXX. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Kalau menggambarkan secara mendalam, mendapatkan pemahaman secara mendalam, itu tidak bisa dengan kuantitatif. Tapi lainnya, itu bisa dilakukan dengan kuantitatif. Jadi, kalau pertanyaannya mengapa menggunakan metode penelitian kualitatif, kalau jawaban teman-teman seperti ini, itu kurang benar ya. Bisa dipahami nggak? Atau saya teruskan dulu. Nah, sehingga saya bilang, apakah kalau ingin mengetahui sejauh mana implementasi, mendapatkan data, memberikan gambaran secara sistematis, mendeskripsikan tentang strategi, mendeskripsikan atau menjelaskan pelaksanaan kebijakan, menjelaskan tentang proses kolaborasi, kemudian menjelaskan tentang dampak. Apakah tidak bisa menggunakan kuantitatif? Kira-kira jawaban sekalian bagaimana? Coba, siapa yang bisa menjawab ini? Apakah untuk mengetahui atau mendapatkan data selain nomor 6 dan nomor 10, apakah tidak bisa menggunakan metode penelitian kuantitatif? Vipi, bagaimana komentarmu, Vipi? Bisa, Bu. Bisa. Berarti kalau itu bisa, itu kalau kalian lakukan penjelasan bahwa ini alasan menggunakan metode penelitian kualitatif, berarti kurang benar ya. Bisa dipahami ya teman-teman yang lain ya. Tolong kalau tidak paham bertanya. Kalau tidak bertanya atau menanggapi akan saya anggap semua sudah paham. Nah, itulah kenapa tadi saya sampaikan supaya dalam ketika mempelajari perbedaan metode penelitian dan kuantitatif dan kualitatif ini fokus di tujuannya. Jadi, kalau penelitian itu mengembangkan konsep,
mengembangkan pemahaman, mengembangkan teori dan kondisi di lapangan, menggambarkan kenyataan yang kompleks, maka itu adalah kualitatif. Tetapi ketika penelitian itu menguji teori, membuat prediksi, memberikan gambaran secara statistik, kemudian menunjukkan hubungan antar variabel serta mengukuhkan fakta, itu adalah penelitian kuantitatif. Jadi kalau ditanya, mengapa penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif, Bu, ini menggunakan penelitian kualitatif karena penelitian ini mengembangkan konsep tentang strategi pembelajaran yang terjadi di suatu institusi misalnya. Atau karena dalam penelitian ini dilakukan pengembangan teori Edward III mengenai implementasi suatu kebijakan yang juga melihat faktor pengaruh dan faktor yang mempengaruhinya, misalnya. Itu alasannya, ya. Atau mengapa ini menggunakan metode penelitian tersebut? Oh, ini memang menggunakan penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini akan ditemukan tentang hubungan antar variabel, maka itu kuantitatif. Begitu ya. Jadi juga ini fokus. Ketika akan menemukan suatu teori, bukan menguji atau memperoleh pemahaman makna, maka itu adalah alasan penelitian kualitatif. Sehingga teman-teman harus bisa menjawab ini. Apa toh penelitian kualitatif itu? Kemudian apa perbedaannya dengan kuantitatif? Nah, saya tadi minta 4 orang. Perhatikan nih. Yang biru adalah berarti komentarnya benar. Saya lupa ini atas nama siapa di WA Group. Jadi, kalau alasannya adalah mendeskripsikan isu yang diteliti, menggambarkan keadaan di lapangan, bukan mencari hubungan antar variabel ataupun menguji teori, maka alasan tersebut benar. Tetapi kalau alasannya adalah karena ingin mengetahui proses pelaksanaan, maka itu bisa digunakan dengan kuantitatif. Atau ketika dijawab, lebih tepat jika menggunakan metode kualitatif. Kalau hanya berhenti di situ, mengapa kamu menggunakan penelitian kualitatif? Oh, karena metode ini lebih tepat. Tidak bisa. Tidak bisa kalau tanpa alasan. Nah, kecuali dijelaskan. Karena untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu proses kebijakan yang berorientasi pada penemuan, menunggu apa yang akan ditemukan, serta pengkajian tersebut sulit dijangkau untuk kuantitatif karena tidak berbentuk statis, juga tanpa hipotesis, serta pertanyaannya itu mengungkapkan suatu proses atau tindakan. Maka itu benar. Ya, ini mawar ya. Sorry, yang pertama saya lupa namanya. Mawar. Jadi mawar, bisa dipahami mawar? Iya Bu, bisa Ya. Bu. Terima kasih. Jadi kalau mawar hanya bilang karena ingin mengetahui proses pelaksanaan kebijakan, nggak bisa. Proses pelaksanaan kebijakan itu bisa juga dengan kuantitatif. Ya. Ya Bu. Oke, tapi kalau itu karena penelitian ini berusaha mendeskripsikan, menjelaskan suatu proses kebijakan tanpa menggunakan bentuk statistik, kemudian tanpa hipotesis, maka benar alasannya ya, Mawar. Iya Bu. Kemudian Ika, Ananda. Nah, Ika, kalau alasannya adalah karena bertujuan mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan setelah adanya suatu pembangunan apapun, maka itu juga kurang benar ya. Siapa itu? Ika. Karena kalau mau mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan, bisa juga melalui kuantitatif. Kemudian memperoleh data melalui
teknik pengumpulan data. Memang wawancaranya itu, untuk kualitatif, tetapi kalau alasannya memperoleh data dengan menggunakan teknik pengumpulan data, itu bukan alasan yang benar, Ika. Karena kuantitatif pun itu juga bisa dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data. Ika, monitor Ika, Iya, Bu. bisa dipahami nggak? Bisa. Ya, jadi Iya. ingat bahwa kalau bertujuan mengetahui dampak, bisa juga melalui kuantitatif loh, tidak harus kualitatif. Ya, Iya, kalau Bu. kalau hanya ingin memperoleh data dengan menggunakan beberapa teknik, maka bisa dengan kuantitatif. Nah, yang terakhir, Haikal. Nah, Haikal bilang, karena ingin menggambarkan realita yang ada di lapangan. Nah, maaf, ini mestinya sorry sebentar saya ubah dulu, yang punya Haikal. Kalau hanya ingin menggambarkan realita yang ada di lapangan, Haikal, itu bisa juga dengan kuantitatif. Karena eh, kuantitatif pun itu bisa digunakan untuk menggambarkan realita yang ada di lapangan. Tetapi kalau Haikal bilang, karena penelitian ini memerlukan pengamatan secara mendalam terhadap pihak-pihak yang berkaitan, sehingga dapat dilakukan analisis secara mendalam, dan rumusan masalah yang dipaparkan tidak menunjukkan hubungan antar dua variabel, maka itulah alasan mengapa dilakukan penelitian kualitatif. Ya, Haikal, monitor Haikal. Iya, Bu. Ya, jadi teman-teman jangan fokus ke isunya. Apakah itu implementasi kebijakan BUMD, apakah itu implementasi kebijakan flyover, apakah itu apa tadi misalnya di atas, jangan fokus ke situnya, tetapi fokus ke alasan mengapa mengapa diperlukan penulis memilih penelitian kualitatif. Ya, bisa dipahami ya. Jadi bukan karena ini mau mengetahui tentang strategi. Bu, karena ini kan mau mengetahui tentang apa misalnya alasan-alasan ini. Karena ingin mengetahui sejauh mana implementasi, karena ingin mendeskripsikan, karena ingin ingin mengetahui, karena bukan, ya. Dan ingat teman-teman, kalau teman-teman harus bisa membedakan antara menjawab pertanyaan mengapa dan untuk apa. Sering kali ketika ditanya mengapa, yang dijawab itu untuk apa. Misalnya, kalau ini tuh misalnya ingin mengetahui sejauh mana implementasi, itu kira-kira jawaban mengapa ataukah untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Sehingga teman-teman harus benar-benar menjawab, oh, kalau saya ditanya mengapa, maka jawabannya karena. Karena penelitian ini, misalnya, akan menjelaskan hubungan tentang dua variabel, yaitu variabel independen tentang kinerja dan variabel dependen tentang peningkatan kualitas kerja. Maka penelitian ini memilih untuk menggunakan metode penelitian kuantitatif. Karena penelitian ini akan menjelaskan secara rinci, secara mendalam
tentang proses-proses terjadinya atau proses-proses dilakukannya suatu diskresi oleh pemerintah kabupaten dalam isu zonasi sekolah, maka metode penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini. Gitu. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga nanti teman-teman ketika ujian, ketika membuat protokol atau proposal penelitian atau menyiapkan rencana penelitian, itu tahu mengapa memilih metode penelitian kualitatif atau mengapa memilih metode penelitian kuantitatif. Mengapa tidak sebaliknya? Dan itu nanti ketika ditanyakan dalam ujian, teman-teman bisa menjawab. Jangan, karena menurut saya itu adalah metode yang paling tepat. Itu enggak jelas. Atau karena penelitian ini mau mendeskripsikan. Apakah penelitian kuantitatif tidak bisa mendeskripsikan? Karena ini akan menjelaskan suatu strategi. Apakah penelitian kuantitatif tidak bisa menjelaskan suatu strategi? Gitu. Jadi benar-benar harus dipahami ya. Bisa dipahami? Baik. Bisa, Bu. Baik, untuk itu saya lanjutkan materi kelas sekarang adalah ke materi B. Materi 11 ya, oke. Materi 11B. Oke. Nah, jadi penelitian kualitatif itu teman-teman adalah penelitian atau pendekatan yang berdasarkan pada pandangan konstruktivis. Konstruktivis itu adalah makna secara sosial yang dikonstruknya. Jadi bukan positivistik, bukan hal yang pasti, tetapi konstruktivis itu adalah yang dikonstruk, yang dibuat, sehingga proses dan makna sangat menentukan. Nah, oleh karena itu, fokus penelitiannya adalah makna, hakikat dan esensinya, bukan pembuktian. Jadi teman-teman bisa jadikan alasan. Karena penelitian ini memiliki fokus pada makna terkait hakikat dan esensi tentang. Itu bisa dijadikan alasan. Jadi dalam penelitian kualitatif, realitas adalah subjektif. Subjektif itu terserah makna dari kita. Kalau kuantitatif itu objektif, seperti itu ya begitu gitu. Kalau kuantitatif itu 2 tambah 2, 4. Nggak bisa dimaknai lain. Tetapi kalau kualitatif 2 tambah 2 itu tidak selalu berarti 4. Karena apa? Karena subjektif. Tidak objektif. Nah, oleh karena itu dalam penelitian kualitatif, peneliti harus terlibat. Tidak bisa peneliti tidak terlibat. Kalau di kuantitatif bisa menyuruhkan orang lain, karena dengan penyebaran kuesioner. Nah, dengan adanya makna yang realitas adalah subjektif itu, maka di situ akan ditemukan apa yang disebut dengan ontologis. Kemudian ketika secara teoritis pendekatan-pendekatan yang dilakukan itu digunakan, maka itu adalah asumsi epistemologis. Kemudian emik, jadi kalau penelitian kualitatif itu lebih ke emik. Emik itu persepsi dari informan, bukan dari peneliti. Jadi misalnya, kalau secara teoritis, menurut Edward III, faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah komunikasi. Misalnya.
Dengan komunikasi yang baik, maka implementasinya akan bagus. Itu secara teoritis, itu prinsip etik. Karena itu perspektif dari peneliti. Tetapi kita nanti di kualitatif harus menggunakan perspektif emik. Perspektif emik itu adalah perspektif dari partisipan, dari informan. Ya, sehingga harus dikenali 5 ciri utama dari penelitian kualitatif, yaitu yang pertama naturalistik. Peneliti merupakan instrumen kunci. Peneliti masuk dan menghabiskan waktu di lokasi, misalnya sekolah, keluarga, kelompok masyarakat, atau lokasi lain, untuk mempelajari setiap aspek yang menjadi fokus penelitian. Jadi peneliti menanyakan, cari tahu, dikonfirmasi, cek buktinya, itu kalau kualitatif. Kemudian datanya deskriptif. Ingat, penelitian kuantitatif datanya juga deskriptif. Tetapi deskriptifnya di sini kalau kualitatif itu lebih ke bentuk kata-kata atau gambar. Apakah di kualitatif boleh ada angka? Boleh. Tetapi hal tersebut harus didukung dengan bagaimana angka-angka tersebut diinterpretasikan, dimaknai. Kalau angka-angka dalam kuantitatif itu kan menunjukkan bukti yang nyata, yang jelas ada. Misalnya, oh kalau 1 itu laki-laki, kalau 2 itu perempuan. Atau kalau 5 itu sangat setuju, kalau 1 sangat tidak setuju, itu kalau di kuantitatif. Tapi kalau di kualitatif itu tidak, maknanya itu harus berdasarkan kutipan-kutipan dari data, ilustrasi yang ada di sana berdasarkan catatan lapangan, dokumen, transkrip wawancara, dan sebagainya. Karena peneliti itu tidak boleh mengurangi, mungkin yang dimaksudkan oleh informan seperti ini, gitu, tidak. Jadi kalau peneliti harus melebur menjadi seperti informan, apa yang ada di pikirannya itu harus melebur dengan informan. Nah, selain itu, dalam kualitatif sangat dipentingkan proses. Karena dari proses misalnya teman-teman dari wawancara, dari catatan lapangan, itu bisa diketahui prosesnya. Prosesnya itu misalnya bagaimana kalau melakukan negosiasi, bagaimana kemudian misalnya tadi ya dalam kasus strategi atau dampak flyover misalnya bagaimana. Oh, ternyata dibilang flyover itu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Dari hasil observasi memang banyak yang semula tidak punya usaha, sekarang sudah punya, atau usaha yang kemarin hanya perkembangannya tidak bagus, sekarang menjadi sangat bagus. Jadi benar-benar ada proses yang dilihat. Ya, itu kualitatif. Jadi naturalistik, peneliti menjadi instrumen kunci, kemudian deskriptif yang lebih pada yang lebih pada gambar atau kata-kata, walaupun angka juga bisa saja dilakukan, tetapi harus bisa menjelaskan interpretasinya. Kemudian bahwa proses sangat menentukan. Kemudian setelah itu bahwa bersifat induktif. Induktif sudah sering kita diskusikan ya. Jadi bahwa penelitiannya itu harus induktif. Jadi mulai dari kecil ke yang besar sehingga dalam berinteraksi dengan subjek itu benar-benar bisa melakukan atau menemukan secara mendalam hal-hal yang dicari atau diteliti. Sekali lagi, dalam penelitian kualitatif yang penting adalah makna. Bukan hasil uji seperti kualitatif, tetapi makna. Jadi harus peduli atau dan kepedulian dalam makna itu harus dalam perspektif partisipan atau perspektif informan. Jadi misalnya bagaimana
atau apa pendapat orang tua tentang, sorry, tentang, apa yang dilakukan, tentang mengapa, anak-anak mereka tidak melakukan hal yang baik di sekolah. Itu kalau kualitatif, jadi ditanya, bisa saja, "Oh karena begini, oh karena begini, karena begini." Itu bisa juga diukur dengan kuantitatif, tetapi kalau kualitatif itu akan lebih dieksplor, lebih didalami lagi. Gitu ya, untuk ciri-ciri kualitatif. Nah, kemudian ada beberapa pendekatan dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama penelitian etnografi. Ini lebih etnografi itu lebih pada makna sosiologi ya. Ada, eee, tentang lebih ke apa ya, eee, observasi, kemudian lebih ke fenomena, sosiokultural, dan biasanya untuk etnografi ini dilakukan oleh para peneliti terlatih dan lama, karena itu seringkali menyangkut tentang etnis, bagaimana, dan biasanya peneliti itu benar-benar terjun menjadi bagian dari informan di lapangan. Jadi benar-benar bisa menjelaskan penelitian etnografi. Kemudian yang kedua studi kasus. Jadi ada fenomena kontemporer, kemudian, ada hal-hal yang kemudian dipertanyakan karena ada beberapa hal konteksnya yang belum jelas, kemudian dengan mencarinya dari berbagai sumber data, maka itu dijadikan sebagai suatu kasus untuk membahas suatu, paradigma tertentu atau persoalan tertentu. Kemudian ada juga yang disebut dengan grounded theory atau penelitian teori dasar. Nah, grounded theory ini bukan hal yang mudah karena teman-teman harus benar-benar kuat dalam hal teori yang kemudian nanti akan dilihat bagaimana hal tersebut terjadi, prosesnya bagaimana, dan pengembangan yang ada bagaimana. Ini juga, biasanya akan memerlukan waktu yang sangat lama dengan penguasaan teori yang sangat kuat. Kemudian ada fenomenologis, adalah tentang, bagaimana menjelaskan keseharian kehidupan di dunia, suatu fenomena. Jadi biasanya kita dengan fenomenologi itu menginterpretasikan, memaknai tindakan-tindakan sosial yang dilakukan oleh orang lain, dengan apa ya, dimaknai, apa toh maksudnya itu, kemudian maknanya apa. Itu biasanya, eee, lebih mudah dilakukan, tetapi memerlukan pengamatan yang sangat serius, serta pencatatan terhadap proses-proses yang ada, itu harus ketat. Karena ini merupakan perilaku perilaku, individu. Kemudian ada penelitian biografi tentang, pengalaman, individu. Mungkin teman-teman pernah ada penelitiannya dosen komunikasi FISIP UNS itu penelitian tentang biografi Habibie dan Ainun. Itu juga, ada hal-hal aspek-aspek yang dikaji, tetapi pengkajiannya kalau nggak salah dengan spesifik pada pola komunikasinya. Itu bisa juga, karena di situ biasanya di biografi itu lebih ke arah pengalaman yang sangat menarik atau pembelajaran yang sangat menarik dari seseorang tokoh biasanya, yang nantinya bisa mempengaruhi, suatu kehidupan, termasuk kalau dalam administrasi publik itu dalam suatu kebijakan misalnya, itu bisa dilakukan. Kemudian analisis konten, analisis isi atau konten analisis. Ini biasanya, analisis terhadap isi berita-berita di media massa, walaupun juga bisa dilakukan dengan berbagai sumber literatur lainnya.
metode analisis ini bisa juga digunakan misalnya dengan melihat formulasi suatu kebijakan misalnya, sehingga nanti karakteristik secara sistematik, bagaimana proses itu terjadi, itu juga sering dilakukan untuk analisis isi. Nah, jadi pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif itu adalah etnografi, studi kasus, grounded teori, fenomenologis, biografi, dan analisis isi. Itu yang teman-teman harus pahami ya. Meskipun seringkali semuanya itu deskriptif kualitatif. Nah, teman-teman harus bisa juga menjelaskan ini tuh studi kasus, ataukah fenomenologis, ataukah analisis isi. Semuanya akan mendeskripsikan. Nah, sekarang pertanyaan, dari 6 pendekatan tersebut, menurut teman-teman, pendekatan yang mana yang umum digunakan dalam penelitian bidang administrasi negara atau administrasi publik? Dicoba saja, maksudnya di ini. Enggak apa-apa, tidak tahu, salah, atau bingung, enggak masalah. Yang penting teman-teman benar-benar berkontribusi dalam pembelajaran ini sehingga bisa menguatkan pembelajaran. Tadi ada naturalistik, fenomenologis, studi kasus, grounded teori, analisis isi, dan satu lagi, saya ulangi, fenomenologis, biografi, analisis isi, etnografi, studi kasus, dan grounded teori. Ada 6 ya. Etnografi, studi kasus, grounded, fenomenologis, biografi, dan analisis isi. Nah, dari 6 pendekatan tersebut, mana yang umum digunakan dalam penelitian bidang administrasi negara? Studi kasus, Ina. Kenapa Ina? Oke, terima kasih Ina. Selain studi kasus, apalagi yang kemungkinan banyak atau umum digunakan dalam penelitian bidang administrasi negara? Analisis isi, Bu. Iya, analisis isi, Vipi. Gimana Vipi? Jelaskan. Ya, soalnya kayaknya banyak banget penelitian tentang analisis kebijakan yang udah dilakuin. Terus itu juga mungkin bisa jadi evaluasi buat keberjalanan kebijakan itu ke depannya gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Vipi. Ya, analisis konten, analisis atau analisis isi itu kalau dalam memang maraknya atau umumnya itu di ilmu komunikasi ya. Tapi itu juga bisa digunakan di kebijakan di administrasi publik karena juga bisa melakukan analisis konteks, analisis konten terhadap suatu kebijakan yang kemudian kebijakan tersebut bisa dijadikan sebagai salah satunya adalah sebagai suatu proses monitoring atau suatu proses analisis. Nah, dengan menggunakan pendekatan studi kasus atau studi analisis isi, maka itu adalah pendekatan yang digunakan jika penelitiannya itu adalah penelitian kualitatif ya. Oke, analisis isi kemudian studi kasus. Lainnya apa kira-kira? Kalau biografi, kira-kira bisa nggak dalam penelitian administrasi negara? Gimana? Kalau biografi, kira-kira bisa nggak?
Ada yang berani menjawabnya? Tidak perlu takut salah. Kira-kira mungkin nggak menggunakan pendekatan biografi? Tidak. Siapa yang menjawabnya? Sorry. Ina. Kenapa Ina? Mhm. Oke. Bagaimana kalau begini? Siapa itu Ina? Sekarang kan SBY tuh masih hidup kan ya. Kemudian ada anak AN yang kemudian ingin mengetahui, misalnya bagaimana sebagai seorang pimpinan tertinggi di suatu negara, konflik-konflik yang terjadi antar aktor dalam perumusan kebijakan, suatu kebijakan dari perspektif pimpinan. Kemudian yang ditanyakan adalah SBY dengan menanyakan secara biografi beliau, apa yang dilakukan, apakah ada konflik, bagaimana jika konflik terjadi, ancaman-ancaman apa yang ada, kemudian bagaimana mengatasi hal tersebut, gitu. Kira-kira bagaimana ini? Iya, dari kepemimpinan, dari kebijakan yang dibuat. Jadi, pada prinsipnya semuanya bisa, ya. Tetapi memang karena kan kalau biografi itu memerlukan waktu yang lama sekali. Dan kemudian sementara perkembangan keilmuan kan cepat. Jadi yang umum digunakan tadi ada studi kasus, kemudian fenomenologi, dan analisis konten, analisis isi. Itu yang umum digunakan. Ya, tetapi pada prinsipnya semua bisa digunakan dalam penelitian kualitatif di bidang apapun. Walaupun sekali lagi masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan tersendiri. Begitu ya. Baik, itu materi hari ini teman-teman. Silahkan dipelajari kembali. Saya kirimkan juga file yang ada ini ke WA Group. Pelajari kembali, pastikan bahwa teman-teman sudah paham apa itu penelitian kualitatif, kemudian mengapa suatu penelitian itu memilih untuk menggunakan penelitian kualitatif, bukan karena untuk. Kalau untuk itu berarti untuk apa? Jadi jangan menjawab karena untuk. Ya, jadi sekali lagi teman-teman harus sudah paham apa itu penelitian kualitatif, kemudian mengapa suatu penelitian itu memilih menggunakan penelitian kualitatif, pendekatan-pendekatan apa yang digunakan, kemudian ciri-ciri dari suatu penelitian kualitatif itu apa. Sehingga nanti teman-teman balik lagi ke tugas yang minggu kemarin, lihat lagi ketika memberikan tanggapan atau pendapat terkait metode mengapa peneliti menggunakan penelitian tersebut dan apa tanggapan teman-teman terhadap pemilihan metode tersebut. Ya. Kalau sudah benar, mengapa benar? Itu mesti ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya, dan kalau belum benar, mengapa belum benar dan seharusnya bagaimana. Begitu ya, jadi biar kuat, karena minggu depan teman-teman sudah harus mulai masuk ke rancangan dulu, rancangan penelitian kualitatif, kemudian nanti analisis. Nah, di analisis ini juga kalau tidak paham yang di awal-awal tadi akan sulit untuk meneruskan pemahamannya. Oleh karena itu, nanti tolong sekali lagi pelajari lagi apa yang sudah didiskusikan di kelas hari ini dan materi yang saya sampaikan, nanti saya share lagi materinya. Kemudian balik lagi ke tugasnya, baca lagi tugasnya itu,
terutama di pertanyaan tentang mengapa peneliti memilih metode tersebut dan apa tanggapan saudara terhadap pemilihan metode tersebut. Itu tolong dipelajari lagi ya, sehingga untuk kelas minggu depan akan lebih kuat pemahamannya agar bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Begitu, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silahkan. Ketika ada perubahan, itu tolong dikirimkan kembali, kemudian tuliskan bahwa ada perubahan. Ya, tapi kalau kalian tidak menemukan perubahan, tidak perlu. Nanti kalau yang tidak mengirim akan saya cek, mengapa ini tidak mengirim nih. Kalau jawabannya seperti tadi, karena ingin mengetahui strategi, karena untuk mengetahui dampak, karena itu berarti tidak ada pembelajaran yang dilakukan. Ya. Nah, sehingga kalau mengirim kembali, tolong tulis perubahan di filenya. Jadi nama filenya tetap seperti kemarin, tetapi tulis perubahan. Ya, gitu ya, Ina. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ditanggapi, teman-teman? Silahkan. Saya tidak akan mengingatkan lagi tentang apa itu presensi ya. Karena walaupun yang hadir di sini 33, tapi yang sudah presensi 37, dari 38 saya tidak akan mengingatkan lagi. Tapi demikian untuk kelas hari ini, teman-teman. Sekali lagi, tolong diingatkan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ina saya minta tolong nanti disampaikan lagi yang tadi ya, Ina. Jadi supaya pelajari lagi materi yang tadi sudah didiskusikan, kemudian juga sudah saya jelaskan di menjelang akhir kelas, kemudian pelajari kembali tugas yang sudah diberikan kemarin. Jika ada perubahan, silahkan mengirimkan. Jika tidak ada, juga akan saya cek mengapa tidak ada perubahan, sehingga saya akan bisa tahu proses pembelajaran dari teman-teman yang sudah dilakukan. Untuk minggu depan akan tentang rancangan penelitian kualitatif dan juga persiapan untuk teknik analisis, sehingga teman-teman tanpa mengetahui itu tidak akan mudah untuk mengikuti seterusnya. Begitu, terima kasih banyak atas perhatiannya untuk hari ini. Sampai jumpa insya Allah minggu depan. Minggu depan itu sudah lebaran belum ya? Sekarang tanggal 3, tanggal 10 belum lebaran. Jadi mungkin masih Senin relatif aman nih kelas saya Senin. Ada yang Jumat itu tertatih-tatih benar waktunya. Begitu ya teman-teman, saya akan mengirimkan materinya. Setelah itu nanti saya minta tolong Ina menyampaikan catatan kelas untuk hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.